Jangan dipilih guys. Untung gue udah Jaksel KTP-nya. Kalau Tangsel, Marcel nggak akan gue pilih. Oke, kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi viral di sosial media, yaitu Nikita Mirzani bongkar bobrok Marcel Widianto. Jadi kita tahu bahwa Marcel Widianto dicalonkan oleh Partai Gerindra untuk maju dalam Pilkada 2024 sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan atau Tangsel. Jadi Marcel dicalonkan sebagai perwakilan dari Partai Gerindra karena dinilai dapat menarik banyak suara dari para Gen Z dan milenial. Calon Wakil Wali Kota Tangerang Marcel Widianto. Oke, kita bahas. Jangan dipilih guys. Untung gue udah Jaksel KTP-nya. Kalau Tangsel, Marcel nggak akan gue pilih. Oke, kita bahas. Jujur, gue nggak punya masalah sama yang namanya Marcel Widianto. Tapi karena gue kecil dan besar di Tangsel, gue harus ngomong untuk mengamankan warga Tangsel. Ya, untung KTP gue udah Jaksel. Kalau enggak, pasti gue udah ngomong ke semua RT, RW, kabupaten lah segala macam untuk tidak memilih yang namanya Marcel Widianto. Mohon maaf sebelumnya. Yang kita tahu Marcel Widianto itu adalah seorang pelawak yang diambil sama Bang Denny Cagur, yang akhirnya Bang Denny Cagur dihianati oleh yang namanya Marcel Widianto. Kedua, dia itu tidak pernah on time dalam pekerjaan dan pokoknya di pekerjaan dia nggak bagus saja. Akhirnya makanya dia sudah tidak dipakai lagi di stasiun TV manapun karena attitude-nya yang tidak bagus dan tidak baik. Ketiga, dia raja gimikan dan settingan. Masa sih warga Tangsel mau dipimpin sama wakil wali kota yang raja gimik sama settingan? Terus dia itu selalu mendekati orang-orang kaya atau orang-orang yang berpengaruh di Jakarta untuk kebutuhannya dia sendiri, alias penjilat. Lanjut. Marcel Widianto itu namanya sudah turun merosot gara-gara attitude-nya sendiri dan gak tahu diri. Ini menurut orang-orang yang syuting sama dia dan menurut kru-kru yang ada di stasiun TV. Ya, dan itu juga gue lihat sendiri pakai mata kepala gue sendiri betapa banyak orang-orang yang benci sama dia karena sifat gak tahu dirinya sama bad attitude-nya. Padahal dia bukan siapa-siapa, apalagi namanya sekarang udah merosot turun jauh ke lantai. Ya kan, tiba-tiba dia diusung untuk menjadi wakil wali kota Tangsel. Itu sangat tidak masuk akal. Banyak banget anak-anak muda di berbagai macam partai, kader-kadernya yang lebih bagus, yang lebih pinter, yang lebih berhak, bukan Marcel Widianto. Ya, sekelas Raffi Ahmad aja, sahabatnya Marcel Widianto, ngeposting dia aja tutup komen. Berarti kenapa? Itu kan tanda tanya besar. Kenapa harus ditutup komennya? Ya kan? Mungkin karena Raffi cuma support aja. Tapi sebenarnya dalam hatinya juga, aduh gimana sih? Tapi ya udahlah, terserah. Mudah-mudahan setelah Viti ini keluar, ya Partai Gerindra bisa memilih lagi kadernya untuk menjadi wakil wali kota Tangsel. Emang gak ada salahnya kita sebagai manusia mengasih kesempatan kedua untuk orang-orang yang mau berubah. Tapi bukan Marcel Widianto. Mungkin kalau dia 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi menjadi wakil wali kota Tangsel atau wakil wali kota manapun itu, mungkin bisa karena dia sudah belajar banyak. Tapi kalau untuk sekarang, aduh percaya deh omongan gue, jangan dipilih ya. Mudah-mudahan habis ini ada nama-nama lain yang diusung untuk mengganti nama Marcel Widianto. Dia ngelawak aja nggak lucu, garing. Bener deh, ngurus istrinya aja dia nggak becus. Masa dia mau ngurus warga Tangsel? Please deh, kalau ngusung nama-nama untuk menjadi wakil daerah atau apapun itu, yang bener-bener aja. Marcel juga siapa sih pendukungnya? Ya itu aja paling, orang-orang di sekelilingnya itu yang sekarang lagi dekat sama mereka. Ya udah, pokoknya ini nggak ada kebencian. Gue cuman ngutarain apa yang gue tahu supaya Tangsel jauh lebih aman dan lebih baik. Setelah Viti gue yang ngomong Marcel Widianto itu beredar di mana-mana, terus gue dijauhin atau dimusuhin sama teman-teman artis gerombolannya mereka, as long as gue cari uang sendiri pakai kaki gue sendiri tanpa menjilat kanan kiri, gak jadi masalah dan gue gak rugi. Nah, kita tahu ya, dulu Nikita Mirzani ini adalah pendukung berat Prabowo sampai diundang oleh Prabowo. Dan Nikita Mirzani juga sempat berpacaran dengan ajudan Prabowo, pada akhirnya pun putus dengan ajudan Prabowo. Nah, apakah ini yang melatar belakangi
Nikita Mirzani ya membongkar aib Marcel karena Marcel didukung oleh Partai Gerindra. Dan ini menjadi tontonan menarik ya kalau kita lihat, karena dulu Nikita Mirzani begitu keras ya mengkritik Anies Baswedan sehingga ini menjadi bumerang ya ke Partai Gerindra sendiri. Jadi di saat Gerindra mencalonkan Marcel, akhirnya Nikita Mirzani membuka aib Marcel. Sepertinya Partai Gerindra kurang kader ya untuk dicalonkan menjadi wakil wali kota. Ya, seperti yang terjadi kepada Marcel. Marcel hanya dimanfaatkan untuk menarik perhatian dari masyarakat Tangerang Selatan ya. Partai-partai politik ini tidak lagi mementingkan kompetensi, kualifikasi ya terhadap pemimpin di negeri ini. Yang penting terkenal, ya apapun itu bisa dilakukan. Dan ini pun akan terjadi juga di Pilkada DKI Jakarta. Tentunya Kaisang ya, lagi-lagi Kaisang yang kita tahu untuk memuluskan politik dinasti keluarga Jokowi akan dipasangkan dengan yaitu Ridwan Kamil. Dan berkacamata dari sini, Partai Gerindra saja mencalonkan dari kader partai lain yaitu Golkar untuk berhadapan dengan Anies Baswedan di pilkada mendatang. Dan kelihatan sekali memang Gerindra tidak punya kader-kader ya, yang punya kompetensi, kualifikasi yaitu untuk menjadi calon di pilkada 2024 mendatang. Kalau kita lihat sekarang, masyarakat seperti di DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok atau di Jabotabek sudah cerdas untuk memilih pemimpin, tidak akan tertipu seperti di Pilpres kemarin. Karena mereka sudah melihat hasil daripada 58% melahirkan kebijakan-kebijakan yang justru membuat masyarakat menjadi menderita, apalagi di akhir pemerintah Jokowi. Baik, coba kita lihat ya beberapa komentar dari netizen ya terhadap pencalonan wakil wali kota Tangerang Selatan oleh Partai Gerindra. Gerindra resmi usung Marcel Widianto calon wakil wali kota Tangsel. Makin kesini makin ngadi-ngadi ya. Biodatanya Marcel. Jadi Marcel itu lahir di Jakarta 30 Mei 96, umurnya 28 tahun, alma maternya SMK Negeri 48 Jakarta. Dan ini nih karirnya Marcel. Jadi Marcel ini seorang komika dari stand up komedi. Terus sama sekali nggak ada pengalaman sebagai politisi. Misalnya jadi minimal ya ketua RT, ketua RW gitu ya. Masa tiba-tiba jadi wakil wali kota? Pengalamannya Marcel ini nggak ada sebagai politisi gitu. Dari background pendidikan juga nggak ada gitu loh. Malah dia seneng coy jadi kegogolan gawang, gila ya. Pinter ngejilat. Tuh, maju joget. Apa ada kaitannya sama ini? Apa ada kaitannya sama ini? Terus kaitannya sama ini? Biar ya memperbesar bisnis keluarga lah. Yaudahlah Pak, atur aja lah Pak, mumpung Bapak masih jadi penguasa, nggak sih? Landscape politik sekarang emang menarik teman-teman. Keputusan Partai Gerindra buat mengusung Marcel sebagai bakal calon wakil wali kota Tangsel jelas menimbulkan kontroversi dan terutama diskusi di antar masyarakat. Langkah ini jelas dapat dilihat sebagai upaya inovatif buat mendekatkan politik pada generasi muda, tapi juga menimbulkan pertanyaan kritis tentang kriteria serta motivasi di balik pencalonan ini. Marcel yang dikenal luas sebagai komika telah terlibat dalam beberapa kontroversi yang menarik teman-teman, menarik perhatian publik. Misalnya, pernah jadi kurir narko, pernah tersandung kasus 18+, dan diboikot TV karena sikapnya yang dianggap nggak profesional. Sampai penggunaan isu cerai sebagai konten endorse juga sempat menjadi sorotan kan. Nah, dari beberapa kontroversi ini jelas menimbulkan pertanyaan kritis teman-teman, tentang bagaimana figur publik dengan riwayat kontroversi itu dapat memainkan peran di pemerintahan yang efektif dan bermartabat. Dari sisi kekayaan, Marcel diketahui memiliki harta yang signifikan, tapi kenyataannya harta kekayaan pribadi bukanlah indikator utama kompetensi dalam mengelola urusan publik serta kebijakan pemerintahan kan. Pencalonan Marcel juga menimbulkan kritikan pedas, tapi lagi-lagi penting bagi masyarakat buat tetap kritis teman-teman, serta mempertanyakan apakah kualifikasi, pengalaman, serta rekam jejak Marcel sesuai dengan tuntutan jabatan publik yang akan diembannya. Berat loh. Share pendapat, drop komen ya.
Poin pertama, sebenarnya boleh nggak sih Marcel itu nyalonin jadi pemimpin daerah? Ya boleh aja sih, asal sesuai peraturan mah. Tapi, apakah artis yang terkenal itu capable dan berintegritas? So misalkan iya, yaitu ya good for us, karena di FYP gua itu sering lewat teknik tajam dan kritis banget. Jadi yang wajib itu adalah capable dan berintegritas untuk membuat sistem pemerintahan kita itu meritokrasi. Kemudian, kalau misalnya dia populer ya nggak apa-apa, ataupun dia kaya itu juga nggak apa-apa. Nah yang bahaya kalau misalkan si wajib ini ditutup gitu, jadi dia diusung karena populer atau karena kaya gitu. Nah yang kurang dari sistem demokrasi kita itu jeleknya gini, lu kalau misalnya modal capable dan berintegritas doang, lu nggak bisa kepilih gitu. Kalau ini ditutup nih, ya lu nggak bisa kepilih. Mau lu lulusan Harvard atau S3, S2 dan lain sebagainya, punya concern soal tata kota, tetap aja gitu, lu butuh popularitas atau lu butuh uang. Sebenarnya ini tuh ada peran parpol gitu untuk melengkapi, cuman ya kita tau lah. Sekarang balik lagi ke Marcel, lu bisa jawab apakah dia bercapable dan berintegritas? Kalau misalnya jawabannya enggak, berarti dia mengandalkan popularitas atau kekayaan. Dan emang tujuannya menang aja. Gue tuh suka sebel sama orang yang bilang, ya kan dipilih rakyat bang, biarkanlah rakyat yang memilih. Ya harusnya sebagai parpol saring kader-kader lah, sajikan yang terbaik dari yang terbaik untuk masyarakat. Ya udahlah ya, kita berangkat dari M. Natsir, Sultan Syahrir, M. Yamin, Yohanes Lemina. Sekarang Gibran, Kaesang, Ferel, Marcel. Woi Marcel Widianto, nggak puas ente jadi artis? Waduh, kenapa nih pak? Ini cu, Marcel Widianto nih kayak mau maju di Tangsel. Udah banyak soalnya baliho-balihonya. Asik, setelah sekian lama ngelawak akhirnya lucu juga lu Sel. Serius dulu cu, ini tuh bahaya kalau kebiasaan-kebiasaan kayak gini dibiarin. Oke, gue serius. Oi Marcel, mentang-mentang ente terkenal, punya banyak followers, terus gampang ya mau nyalon? Oh iya mas, apalagi kalau bicara soal politik nih, itu tuh nggak bisa cuma modal lucu-lucuan doang. Pernah nggak ente belajar tentang politik perkotaan, politik anggaran? Nggak pernah pasti. Lagian emang ente tahu masalah apa yang terjadi di Tangsel? Mau bawa program apa dah? Atau ente cuma mau coba-coba di sana? Mau jadi pilot yang bawa puluhan orang aja harus sekolah dulu mas. Apalagi jadi pemimpin yang bertanggung jawab sama jutaan orang. Dunia politik nggak sebercanda itu bos. Iya nggak sebercanda itu dari mananya? Pilpres kemarin aja udah lucu. Emangnya mau cari apa sih mas di dunia politik? Mau cari lucu? Oh mungkin Marcel lihat warga-warga Tangsel pada nggak bahagia pak, makanya dia nyalon di sana buat menghibur warganya. Bener juga lu, baru baliho aja udah lucu, apalagi kalau kepilih. Kompor gas udah.